Arini mengaduk kopi hitam di cangkirnya. Matanya menerawang keluar jendela kafe yang disesaki oleh gemerisik hujan di sore hari. Gemericik air membasahi kaca, menciptakan melodi sendu yang mengingatkannya pada malam-malam yang dihabiskan di sofa, memeluk Raka, suaminya. Senyum tipis terukir di bibirnya saat ia mengingat percakapan semalam. Betapa lembutnya Raka membelai rambutnya saat ia mengeluh lelah. Raka adalah sosok yang selama ini ia idamkan. Penyayang, humoris, dan yang paling penting, selalu mendukungnya. Hubungan mereka, yang dibangun di atas fondasi cinta, kepercayaan, dan canda tawa, terasa begitu kokoh. Arini sering membayangkan masa depan mereka, dipenuhi dengan tawa anak-anak yang berlarian, rumah yang hangat, dan kebahagiaan yang tak pernah pudar. Namun, di antara kebahagiaan itu, ada satu bayangan yang seringkali datang tanpa diundang. Sebuah figur yang kehadirannya terasa seperti awan mendung di tengah hari cerah. Ibu mertua. Bu Siti, ibunda Raka, adalah seorang wanita parubaya dengan aura dominan yang sulit ditolak. Raut wajahnya yang seringkali terlihat serius, ditambah dengan suaranya yang tegas, membuat Arini merasa gentar setiap kali berhadapan dengannya. Sejak awal pernikahan mereka, Arini telah mencoba menjalin hubungan yang baik, mengunjunginya setiap akhir pekan, mendengarkan ceritanya, dan bahkan menawarkan bantuan di dapur. Awalnya, campur tangan Bu Siti terasa seperti bentuk perhatian yang wajar. Sudah makan, nak? Raka kan suka makanan ibu, coba belajar buat ini. Atau, Raka suka baju yang warnanya biru, coba belikan yang itu. Dia kelihatan lebih gagah. Arini mengangguk dan tersenyum, menganggapnya sebagai nasihat ringan dari seorang ibu yang mencintai anaknya. Tetapi seiring berjalannya waktu, nasihat itu mulai berubah menjadi instruksi yang mengikat dan seringkali melewati batas. Suatu pagi, telepon dari Bu Siti berdering saat Arini sedang menyiapkan sarapan. Arini, jangan biarkan Raka begadang terus. Nanti dia sakit. Suara Bu Siti terdengar tegas. Iya, Bu, sudah saya ingatkan. Tapi Raka sedang banyak pekerjaan akhir-akhir ini. Dia harus menyelesaikan desain proyek besar. Jawab Arini dengan sabar, sambil melirik Raka yang masih duduk di depan laptop dengan wajah lelah. Ya, harusnya kamu paksa dia tidur. Kamu kan istrinya. Harus bisa mengurusnya dengan baik. Dulu Raka tidak pernah begadang sampai pagi begini saat tinggal di rumah ibu. Kamu harusnya bisa lebih tegas. Respons Bu Siti, membuat nada suara Arini seketika meredup. Arini tahu bahwa Raka adalah seorang arsitek muda yang sangat ambisius. Ia sering begadang untuk menyelesaikan proyek-proyek penting, dan Arini selalu menemani, membuatkan teh, menyajikan camilan, atau sekadar duduk di sampingnya sambil membaca buku, menemani dalam diam. Arini merasa ia sudah melakukan segalanya yang bisa ia lakukan untuk mendukung Raka tanpa merenggut kebebasannya sebagai pria dewasa. Namun, bagi Bu Siti, semua itu bukan perhatian yang cukup. Di matanya, Arini haruslah menjadi pengatur segala urusan Raka, sebuah peran yang terasa seperti membesarkan seorang anak, bukan mendampingi seorang suami. Ia tidak melihat bahwa Raka adalah pria dewasa yang memiliki tanggung jawab sendiri, dan tidak bisa selalu diatur seperti dulu. Konflik pertama yang signifikan terjadi saat Raka lupa membeli oleh-oleh untuk Bu Siti saat pulang dari luar kota. Arini yang saat itu sedang berada di rumah mertuanya, terkejut mendengar Bu Siti menumpahkan kekesalannya di depan keluarga besar. Raka ini bagaimana sih? Sampai oleh-oleh buat ibunya sendiri saja lupa. Kamu itu, Arini, harusnya ingatkan dia. Kamu kan tahu ibu suka sekali peyek dari kota itu. Bu Siti tidak bertanya mengapa Raka lupa. Ia langsung menyimpulkan bahwa ini adalah kelalaian Arini. Raka yang baru tiba mencoba menjelaskan. Maaf, Bu, saya terlalu sibuk. Arini tidak tahu apa-apa. Ini salah saya, katanya, mencoba melindungi istrinya. Tetapi Bu Siti hanya mendengus. Sudahlah, kalian berdua sama saja. Suami istri memang harus saling mengingatkan. Kalau satu lalai ya yang lain harusnya bisa menutupi. Kalau kamu benar-benar peduli sama ibu, kamu pasti sudah ingatkan dia. Ucapan itu seperti duri kecil yang menusuk hati Arini. Selama ini, ia selalu berusaha menjadi pendamping terbaik bagi Raka,
dan ia merasa usahanya tidak pernah cukup di mata ibu mertuanya. Setiap kali ada masalah, sepele atau besar, Bu Siti selalu berhasil menemukan celah untuk menyalahkan Arini. Pertengkaran-pertengkaran kecil antara Arini dan Raka pun mulai sering terjadi. Yang anehnya, selalu diawali dari hal-hal yang Bu Siti ucapkan. Raka yang awalnya selalu membela Arini, lambat laun mulai terpengaruh. "Sudahlah, sayang, jangan terlalu dipikirkan. Ibu memang begitu, dia sayang sama aku," katanya suatu kali, setelah mereka bertengkar kecil karena Raka lupa meletakkan kunci mobilnya. Arini tahu Raka tidak bermaksud buruk, tapi kata-kata itu terasa begitu menyakitkan. Puncaknya terjadi saat Raka, yang merasa frustrasi dengan tekanan pekerjaan, melewatkan makan siang. Bu Siti yang tiba-tiba datang berkunjung tanpa pemberitahuan, mendapati Raka sedang melamun di ruang tamu dengan perut kosong. Ia langsung menoleh ke arah Arini yang sedang membersihkan dapur. "Arini, kenapa suamimu sampai telat makan? Kamu ini mengurusnya seperti apa? Apa kamu tidak menyiapkan makanan untuknya?" seru Bu Siti dengan nada yang menuduh. Matanya memancarkan ketidakpuasan yang begitu jelas. Arini terkejut. "Saya sudah siapkan, Bu. Ada di meja makan." Raka bilang nanti saja makannya, karena dia mau istirahat sebentar. Jawabnya dengan suara bergetar. "Ah, alasan. Dulu Raka tidak pernah telat makan kalau diurus sama ibu. Kamu ini memang tidak becus jadi istri. Lihat, Raka sampai pucat begini. Pasti karena kamu tidak perhatian," ujar Bu Siti tanpa ragu, bahkan tanpa menanyakan langsung pada Raka. Hati Arini terasa remuk. Raka yang mendengar keributan, segera menghampiri mereka. "Bu, ini salah saya. Arini sudah siapkan makanannya," bela Raka. Namun, Bu Siti seakan tidak mendengarkan. Ia menatap Arini dengan tatapan dingin, yang bagi Arini terasa seperti pisau yang mengiris-iris harga dirinya. Raka yang berada di tengah-tengah merasa serba salah. Ia mencoba menenangkan ibunya, tetapi Bu Siti tetap ngotot. "Pokoknya, ini semua karena kamu tidak bisa mengurus Raka dengan benar, Arini. Raka jadi tidak teratur begini." Bu Siti bahkan mencoba memberikan suapan kepada Raka, seolah Raka adalah anak kecil yang sakit. Arini hanya bisa berdiri mematung, merasa tidak terlihat, tidak dihargai. Malam itu, setelah Bu Siti pulang, suasana di rumah terasa begitu berat. Arini duduk diam di sofa, air mata mengalir tanpa suara. Ia bukan menangis karena dimarahi, tapi karena merasa lelah. Lelah karena selalu menjadi pihak yang disalahkan. Lelah karena harus terus-menerus berjuang untuk sesuatu yang seharusnya tidak perlu diperjuangkan. Ia lelah karena campur tangan yang awalnya ia anggap wajar, kini telah menjadi racun yang perlahan-lahan merusak kebahagiaan rumah tangganya. Ia merasa tertekan, seperti sebuah boneka yang hanya bisa diam dan pasrah saat diatur. Raka memeluk Arini erat, meminta maaf atas sikap ibunya. "Maafkan ibu ya, sayang. Ibu memang begitu. Dia hanya terlalu menyayangiku." "Bukan salah ibu, Mas," ucap Arini lirih. "Tapi sampai kapan kita akan terus begini? Aku lelah selalu menjadi kambing hitam setiap kali ada masalah, sekecil apapun itu. Aku tidak merasa dihormati sebagai istrimu. Aku merasa aku hanya menjadi bayangan di rumah ini, bayangan dari ibumu yang selalu berusaha mengendalikanmu." Raka terdiam. Ia tahu istrinya benar. Selama ini ia membiarkan ibunya terlalu ikut campur, berpikir bahwa itu adalah hal wajar karena ibunya sangat menyayanginya. Namun ia tidak pernah menyadari betapa dalam luka yang diakibatkan oleh kata-kata itu pada Arini. Ia melihat wajah Arini yang lelah, dan ia merasakan keputusasaan Arini. Malam itu, Raka berjanji untuk berbicara dengan ibunya, tetapi Arini sudah sampai pada batas kesabarannya. Ia sadar, ia tidak bisa terus mengandalkan Raka. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus mengambil tindakan, sesuatu yang bisa membuat ibu mertuanya dan bahkan Raka sendiri memahami batasan-batasan yang ada. Ia tidak akan lagi menjadi pihak yang pasif. Ia akan memberi pelajaran kepada ibu mertuanya, bukan untuk membalas dendam, tetapi untuk melindungi rumah tangganya dan mengembalikan haknya sebagai seorang istri yang dihargai.
Ia akan membuat ibu mertuanya melihat kenyataan bahwa selama ini, cinta yang berlebihan kepada putranya telah membuatnya menjadi penyebab utama keretakan dalam rumah tangganya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa seperti berjalan di atas kulit telur. Arini menjalani rutinitasnya seperti biasa, tetapi dengan hati yang lebih dingin dan mata yang lebih tajam. Ia tidak lagi berusaha membela diri, juga tidak lagi berusaha menjelaskan kepada Raka setiap kali ibunya menelepon dengan keluhan-keluhan kecil. Sikapnya yang mendadak pasif justru membuat Raka merasa bingung dan tidak nyaman. "Sayang, ada apa? Kamu kok jadi diam saja? Ada masalah di kantor?" Raka mencoba bertanya setiap malam. Suaranya dipenuhi kekhawatiran yang tulus. Arini hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa, Mas. Aku hanya ingin fokus pada pekerjaanku dan biarkan kamu fokus pada pekerjaanmu juga." Jawaban itu membuat Raka semakin khawatir. Namun ia tidak bisa mendesak lebih jauh. Ia merasa ada dinding tak terlihat yang dibangun oleh Arini di antara mereka. Dan ia tidak tahu cara merobohkannya. Puncak dari semua ketegangan ini terjadi pada hari Sabtu sore yang cerah, saat mereka berencana untuk makan malam bersama orang tua Arini. Ini adalah acara yang sudah direncanakan jauh-jauh hari dan sangat penting bagi Arini. Raka, yang memiliki kebiasaan buruk dalam hal manajemen waktu, terlambat bersiap. Ia sibuk bermain game di ponselnya, yang entah mengapa, terasa seperti pelarian dari ketidaknyamanan yang ia rasakan. Arini, yang sudah selesai berdandan dan mengenakan gaun kesukaannya, menunggunya di ruang tamu. Setiap menit yang berlalu terasa seperti 1 jam. "Mas, ayo, kita sudah telat. Orang tuaku pasti sudah menunggu," panggil Arini dengan nada sabar yang ia paksakan. "Sebentar, sayang, lagi tanggung," jawab Raka tanpa menoleh. Matanya terpaku pada layar ponselnya. Arini mencoba menelan kekecewaannya. Ia tahu Raka melakukan ini bukan karena sengaja, tetapi karena ia belum menyadari betapa pentingnya janji ini bagi Arini. 15 menit kemudian, saat Arini sudah mulai gelisah, ponsel Raka berdering nyaring. Nama, "Ibu," terpampang di layar. Sebuah firasat buruk melintas di benak Arini. Ia tahu apa yang terjadi. Bu Siti pasti sudah menelepon orang tua Arini dan tahu bahwa mereka belum berangkat. Ia sudah bisa membayangkan percakapan yang terjadi. Bu Siti akan memancing informasi, lalu menyalahkan Arini, seperti biasa. Setelah menutup telepon, Raka menatap Arini dengan raut wajah kesal dan frustrasi. "Kamu kenapa tidak ingatkan aku dengan benar sih? Sayang, ibu menelepon. Dia bilang orang tuamu sudah menunggu. Kenapa kamu tidak suruh aku cepat-cepat?" Raka melontarkan tuduhan itu seolah-olah Arini adalah akar dari masalah ini. Arini terkejut. "Aku sudah ingatkan, Mas. Aku panggil kamu tadi, tapi Mas yang bilang sebentar," jawabnya. Suaranya naik 1 oktav. Rasa sakit itu mulai merayap ke permukaan. Saat itulah, pintu depan terbuka. Bu Siti masuk dengan wajah masam yang lebih menakutkan dari biasanya. Matanya melotot, siap melancarkan serangan. "Ibu sudah bilang, kan? Kalau mau pergi kemana-mana itu harus on time. Ini kenapa kalian masih di sini?" Orang tuanya Arini sudah menelepon ibu, bilang mereka sudah menunggu. "Kamu ini Raka. Jadi suami kok tidak bisa diandalkan?" Raka menunduk, tidak bisa membantah. Ia merasa malu di depan ibunya, dan juga di depan Arini. Ia ingin membela Arini, tetapi kata-kata ibunya terasa seperti kebenaran yang tak terbantahkan. Bu Siti kemudian mengalihkan tatapannya yang penuh tuduhan kepada Arini. "Kamu ini bagaimana, Arini? Suami begitu kamu biarkan saja? Harusnya kamu tarik dia dari gamenya. Suruh dia mandi, suruh dia bersiap. Kamu itu istri atau pembantu? Kok tidak punya inisiatif sama sekali?" Ibu bilang berulang kali, tugas istri itu mengingatkan suami. Kata-kata, "pembantu," itu keluar begitu saja dari bibir Bu Siti, menusuk jantung Arini hingga ke ulu hati. Darah Arini terasa mendidih. Ia sudah tidak bisa menahan emosinya lagi. Ia melihat Raka, suaminya, yang hanya terdiam membela diri di hadapan ibunya. Raka tidak mengatakan apapun untuk melindunginya.
Ia hanya sibuk menundukkan kepala dan meminta maaf kepada ibunya. Arini berdiri tegak, membiarkan kemarahan mengalirinya. Ia menarik napas dalam-dalam, menatap Bu Siti dan Raka bergantian. Matanya yang biasa hangat kini membeku. Bu, Raka itu suamiku. Dia bukan anak kecil lagi yang harus disuruh-suruh setiap saat. Aku sudah ingatkan dia, tapi dia memilih untuk melanjutkan game-nya. Apakah salahku jika dia tidak mau mendengarkan? Aku bukan pembantu Raka, Bu. Aku istrinya, pasangannya. Aku bukan pengasuh yang harus selalu mengatur setiap langkahnya. Bu Siti melipat tangan di dada. Kamu kok berani-beraninya membantah ibu? Kamu itu harusnya bersyukur Raka mau sama kamu. Dulu ibu sudah punya banyak calon menantu lain yang lebih baik dari kamu, yang bisa mengurus Raka dengan benar. Mereka lebih penurut dari kamu. Ucapan itu adalah tetesan terakhir yang meluap, membanjiri hati Arini dengan kekecewaan yang tak terkira. Tentu, Bu, ucap Arini dengan suara bergetar, tetapi penuh tekad. Kalau begitu, silakan ibu urus Raka sendiri. Mulai sekarang, saya tidak akan ikut campur lagi dengan urusannya. Kalau Raka mau begadang, biarkan saja. Kalau dia mau telat makan, biarkan saja. Kalau dia lupa beli oleh-oleh, biarkan saja. Saya sudah lelah menjadi kambing hitam atas semua kesalahan Raka. Biarkan anak ibu ini belajar bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Arini menatap Raka. Matanya penuh kekecewaan. Dan Mas, Arini melangkah mendekat, suaranya merendah, tetapi menajam seperti belati. Mulai sekarang, kamu urus dirimu sendiri. Aku akan urus diriku sendiri. Aku lelah dengan semua ini. Aku lelah menjadi istri yang tidak dihargai oleh ibumu dan tidak dibela oleh suaminya sendiri. Tanpa menunggu jawaban, Arini berbalik, mengambil tasnya, dan meninggalkan rumah. Ia tidak pergi ke rumah orang tuanya. Ia memilih untuk pergi ke sebuah hotel di pusat kota. Ia butuh waktu sendiri, jauh dari Raka dan ibunya. Di kamar hotel yang sepi, Arini menangis sejadi-jadinya. Bukan hanya karena kemarahan, tapi juga karena kesedihan yang mendalam. Ia merasa tidak diakui, tidak dihargai, dan yang paling menyakitkan, ia merasa suaminya tidak bisa berdiri di sisinya saat ia sangat membutuhkannya. Malam itu, di tengah kegelapan, Arini memikirkan kembali semua yang terjadi. Ia menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus berperan sebagai korban. Ia harus mengambil alih kendali. Rencananya adalah untuk menarik diri dari konflik. Ia akan berhenti menjadi tameng bagi Raka. Ia akan berhenti mengingatkannya, mengurusnya, dan membiarkan Raka serta ibunya menghadapi konsekuensi dari perilaku mereka. Ia ingin ibu mertuanya melihat bahwa Raka, putranya yang selalu ia manjakan, tidak sesempurna yang ia bayangkan. Dan ia ingin Raka sadar bahwa ia telah membiarkan ibunya merusak pernikahannya. Arini tahu ini adalah langkah yang berisiko. Mungkin Raka akan marah. Mungkin Bu Siti akan lebih membencinya. Tapi ia tidak peduli. Ia sudah sampai pada titik di mana ia harus memilih. Menyelamatkan rumah tangganya atau terus-menerus hidup dalam bayang-bayang mertuanya. Arini memutuskan untuk memilih yang pertama. Ia akan memberikan pelajaran. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Ia akan membuat mereka menyadari arti dari batasan. Malam itu, tekadnya bulat. Ini bukan lagi tentang membalas dendam. Ini tentang kebahagiaan rumah tangganya yang harus ia perjuangkan. Dinginnya pendingin ruangan di kamar hotel seolah menyentuh setiap inci kulit Arini. Namun tidak sedingin hatinya saat ini. Setelah malam yang dihabiskan dalam tangis dan perenungan, kini air matanya sudah mengering, digantikan oleh ketenangan yang menakutkan. Di tengah keheningan, ia menyadari satu hal krusial. Perdebatan dan penjelasan langsung tidak akan pernah berhasil. Kata-kata akan selalu mental jika hati yang mendengarkan sudah tertutup oleh prasangka dan cinta buta. Arini tahu, ia harus mengubah taktik. Ini bukan lagi tentang membuktikan dirinya benar, melainkan tentang membuat Raka dan ibunya melihat kenyataan dengan mata kepala mereka sendiri. Ia mengambil buku catatan kecil dari tasnya dan mulai menulis, merumuskan sebuah strategi yang ia sebut sebagai rencana diam-diam.
Rencana ini didasarkan pada satu prinsip sederhana, menarik diri sepenuhnya dari konflik. Arini akan berhenti menjadi penyelesai masalah dan membiarkan Raka menghadapi konsekuensi dari perilakunya, serta membiarkan Bu Siti menyaksikan putranya tanpa perisai yang selama ini ia berikan. Langkah pertama, ia akan kembali ke rumah. Namun, ia tidak akan kembali sebagai Arini yang rapuh dan penuh air mata. Ia akan kembali sebagai Arini yang tenang dan fokus pada dirinya sendiri. Ia tidak akan membahas pertengkaran semalam, tidak akan meminta maaf, dan tidak akan meminta Raka untuk membela dirinya lagi. Kedua, setiap kali Bu Siti menelepon atau datang dengan keluhan tentang Raka, ia tidak akan ikut campur. Ia akan mengalihkan percakapan atau mengarahkan Bu Siti untuk berbicara langsung dengan Raka. Dan yang paling penting, ia tidak akan lagi mengurus setiap hal kecil dalam kehidupan Raka. Ia akan membiarkan Raka bertanggung jawab penuh atas dirinya sendiri. Keesokan harinya, dengan hati yang mantap, Arini pulang. Pintu rumah terbuka, dan ia mendapati Raka duduk di sofa. Wajahnya kusut dan matanya sembab. Raka segera bangkit. Ekspresinya dipenuhi rasa lega dan bersalah. "Sayang, kamu sudah pulang," ucapnya lirih. "Maafkan aku. Maafkan ibu. Aku tidak tahu harus bilang apa." Arini tidak menjawab, hanya memberikan senyuman tipis dan meletakkan tasnya. "Tidak apa-apa, Mas. Aku hanya butuh waktu untuk berpikir," jawabnya dengan suara datar. Raka mencoba memeluknya, tetapi Arini dengan lembut melepaskan diri. "Aku mau mandi. Rasanya lelah sekali." Raka merasa bingung. Istrinya tidak marah, tapi sikapnya yang dingin terasa lebih menyakitkan daripada kemarahan apapun. Ia mencoba mengajak Arini berbicara di meja makan, tetapi Arini hanya mengangguk dan menggeleng, seolah-olah pikirannya berada jauh di tempat lain. Raka merasa cemas. Ia tidak tahu bagaimana caranya mengembalikan Arini yang hangat dan ceria. Beberapa hari berlalu. Rencana Arini mulai dijalankan. Pagi itu, telepon rumah berdering. Arini melihat nama Bu Siti di layar. Tanpa ragu, ia menyerahkan ponsel itu kepada Raka. "Mas, ibu menelepon. Katanya mau tanya soal desain rumah yang kemarin." Raka terkejut. Biasanya, Arini akan mengangkat telepon, mendengarkan semua keluhan, dan baru kemudian memberitahunya. Kini, ia harus berhadapan langsung. Ia mengangkat telepon, dan Arini hanya duduk tenang sambil meminum tehnya, memperhatikan Raka yang wajahnya perlahan berubah tegang saat mendengar suara ibunya. Setelah selesai, Raka meletakkan telepon dengan kasar. "Ibu bilang desainnya terlalu modern. Dia tidak suka," katanya dengan frustrasi. "Oh ya? Itu kan maunya ibu. Kenapa Mas tidak bilang ke ibu kalau Mas yang mendesainnya?" Arini menjawab santai. Raka menatapnya, tidak percaya dengan sikapnya. Arini tidak membela, tidak menyarankan. Ia hanya mengembalikan masalah itu sepenuhnya kepada Raka. Pertarungan pertama antara ibu dan anak dimulai. Bu Siti menelepon Raka hampir setiap hari, mengeluhkan hal-hal kecil. "Raka, kamu kenapa jarang telepon ibu? Kamu terlalu sibuk sampai lupa sama ibu?" tanyanya. Biasanya, Arini akan menjelaskan bahwa Raka sedang sibuk, tetapi sekarang, Raka harus menjelaskan sendiri. Bu Siti juga mulai mengomentari rumah mereka. "Raka, kenapa rumah kalian kotor sekali? Kalian tidak punya pembantu?" "Arini, harusnya kamu yang membersihkan." Bu Siti menelepon Raka, berharap Raka akan memarahinya. Namun, yang Raka lakukan adalah menjawab, "Bu, Arini juga punya pekerjaan. Kami membersihkan rumah bersama. Kalau ibu mau rumah ini bersih, ya ibu bisa datang dan bantu kami membersihkan." Jawaban Raka membuat Bu Siti terdiam, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Langkah selanjutnya dalam rencana Arini adalah menarik diri dari peran pengurus. Biasanya, setiap pagi, Arini akan menyiapkan sarapan dan pakaian kerja untuk Raka. Kini, ia hanya menyiapkan sarapan untuk dirinya sendiri. Pagi itu, Raka kebingungan mencari kemeja kerja. "Sayang, kemejaku yang warna putih di mana ya?" tanyanya.
Arini yang sedang membaca koran di dapur, hanya menunjuk ke arah tumpukan pakaian yang sudah dilipat. Di sana, Mas. Mas cari saja sendiri. Jawabnya. Raka terdiam. Ia tidak pernah mencari pakaiannya sendiri sejak menikah. Ia merasa canggung, namun ia harus mencari sendiri. Ia juga harus menyiapkan sarapannya sendiri. Ia tidak bisa meminta bantuan Arini, karena Arini terlihat begitu sibuk dengan dunianya sendiri. Ketidakhadiran Arini dalam konflik membuat Raka merasa seperti berada di medan perang tanpa tameng. Ia harus berhadapan langsung dengan semua keluhan dan tuntutan ibunya. Ia harus menjelaskan, membela diri, dan bahkan menerima omelan yang dulu selalu diarahkan pada Arini. Ia menyadari betapa selama ini Arini telah menjadi bantal yang menyerap semua pukulan dari ibunya. Tanpa Arini, Raka merasa lelah. Ia tidak bisa bersembunyi lagi. Suatu malam, Raka kembali ke rumah dengan wajah lelah. Ia melihat Arini duduk di sofa sambil menonton film komedi. Arini tidak bertanya mengapa ia pulang larut, atau apakah ia sudah makan. Ia hanya tersenyum dan menyilakan Raka duduk. Raka duduk di sampingnya, merasa ada jarak yang begitu jauh di antara mereka. Sayang, tadi ibu menelepon lagi. Dia bilang dia tidak suka dengan cara aku menjawabnya. Ucap Raka dengan nada pasrah. Lalu, apa yang Mas jawab? Tanya Arini, suaranya tenang. Aku bilang, aku akan berusaha untuk lebih baik. Tapi, ibu tetap saja mengomel. Jawab Raka, menyembunyikan wajahnya di telapak tangannya. Ibu mengomel, itu bukan salah Mas. Itu adalah cara ibu berkomunikasi. Mas tidak perlu terlalu memikirkannya, kata Arini. Jawaban itu terasa aneh di telinga Raka. Biasanya Arini akan merasa bersalah dan meminta maaf. Kini, ia hanya tenang. Ia seolah berkata, itu masalahmu, bukan masalahku. Bab ini berakhir dengan Raka yang mulai merasa terjebak, dan Bu Siti yang merasa kehilangan kendali. Arini berhasil menarik diri dan membuat mereka berdua menghadapi masalah mereka sendiri. Ini adalah langkah pertama dari pelajaran yang ia berikan, dan Arini tahu, ini adalah awal yang sulit, tetapi ia tidak akan menyerah. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan pernikahannya adalah dengan membuat Raka tumbuh dewasa, dan dengan membuat Bu Siti menyadari bahwa anaknya bukanlah anak kecil lagi. Pagi itu, Raka terbangun oleh suara alarm yang memekakan telinga. Suara lembut Arini yang biasanya membangunkannya dengan ciuman selamat pagi kini tidak ada. Ia menghentikan alarm, lalu bangkit dengan malas. Di dapur, ia mencari teko kopi, menyadari ia tidak tahu cara menyalakan mesin kopi canggih yang selalu disiapkan Arini. Ia hanya bisa membuat kopi instan, yang terasa hambar dibandingkan kopi buatan Arini. Saat mencoba membuat roti bakar, ia lengah sebentar, dan saat ia menoleh, asap tebal sudah mengepul dari pemanggang roti. Roti bakar hangus dan alarm asap berbunyi nyaring, menambah kekacauan pagi harinya. Ia menyadari betapa ia selama ini mengandalkan Arini untuk hal-hal terkecil. Kopi yang hangat, sarapan yang siap, kemeja yang rapi, bahkan kunci mobil yang selalu berada di tempatnya. Semua itu adalah bagian dari perhatian Arini yang ia anggap sepele. Kini, ia harus mengurus semuanya sendiri, dan ia merasa lelah sebelum hari dimulai. Saat Raka akhirnya berhasil keluar rumah dengan dasi yang tidak serasi dan aroma gosong di bajunya, ia menyadari bensin mobilnya sudah hampir habis. Arini biasanya selalu memastikan tangki bensin terisi penuh setiap akhir pekan. Raka menghela napas panjang, memutar setir, dan mencari SPBU terdekat. Ia sampai di kantor terlambat dan merasa sangat kesal, bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi pada situasinya. Ia tidak menyalahkan Arini, tetapi ia merasa hidupnya tiba-tiba menjadi sangat sulit. Satu siang, Raka sedang makan siang di kantor ketika ponselnya berdering. Nama, Ibu, muncul di layar. Ia menghela napas panjang, merasa seperti seorang prajurit yang akan memasuki medan perang. Ya, Bu? Ada apa? Sapa Raka. Suaranya terdengar lelah. Raka, kamu sudah makan belum? Ibu mau kirimkan rendang kesukaanmu. Arini tidak masak, kan? Selidik Bu Siti dengan nada curiga. Sudah, Bu. Aku lagi di kantor,
Lagi makan, jawab Raka, mencoba menghindari jebakan ibunya. Oh, makan apa? Kok suaramu lemas? Kamu pasti tidak makan yang benar, kan? Arini tidak perhatian sama kamu, ya? Dulu waktu kamu di rumah, ibu selalu pastikan kamu makan teratur. Rentetan tuduhan itu langsung meluncur dari bibir Bu Siti. Raka merasa amarahnya perlahan naik. Selama ini, ia tidak pernah melihat bagaimana ibunya mengomel. Ia hanya mendengar keluh kesah Arini. Kini, ia merasakannya sendiri. Bu, aku sudah dewasa. Aku bisa jaga diri. Arini juga punya pekerjaan. Dia tidak bisa mengurusku 24 jam. Aku yang harus bertanggung jawab sama diriku sendiri. Jawab Raka dengan tegas. Oh, jadi kamu sekarang membela Arini, ya? Kamu lebih sayang dia daripada ibu. Bukan begitu, Bu. Aku menyayangi ibu. Tapi aku juga menyayangi Arini. Dan Arini bukan asistenku. Dia pasanganku. Tolong, Bu, hargai dia. Suara Raka bergetar. Tetapi ia tetap teguh. Bu Siti terdiam sejenak. Terkejut dengan nada bicara putranya. Raka, kamu kenapa jadi begini? Kamu pasti dipengaruhi Arini. Tuduhnya, mencoba mengalihkan kesalahan. Bu, ini bukan tentang Arini. Ini tentang aku. Aku sudah dewasa. Bu, aku harus bisa mengurus diriku sendiri. Dan aku tidak mau ibu terus menyalahkan Arini untuk hal-hal yang menjadi tanggung jawabku. Jawab Raka. Lalu tanpa menunggu jawaban lebih lanjut, ia mengakhiri panggilan. Ia merasakan dilema yang selama ini Arini rasakan. Di satu sisi, ia mencintai ibunya. Di sisi lain, ia juga mencintai istrinya. Dan ia menyadari bahwa selama ini, ibunya telah membuat Arini menderita. Malam itu, Raka pulang ke rumah. Ia melihat Arini duduk di balkon, memandangi lampu-lampu kota. Arini terlihat damai, tidak lagi tegang seperti beberapa minggu lalu. Raka menghampirinya dan duduk di sampingnya. Sayang, panggil Raka. Suaranya lirih. Tadi ibu meneleponku. Dia bilang dia mau ke sini besok. Dia mau mengecek apakah kita sudah membersihkan rumah atau belum. Arini tidak menoleh. Oh ya? Itu bagus. Kalau ibu datang, Mas bisa beres-beres rumah, kan? Raka terkejut dengan jawaban Arini. Biasanya, Arini akan langsung panik dan mulai membersihkan rumah. Arini, kamu tidak takut ibu marah? Kalau rumahnya kotor, dia pasti marah padaku. Ya, Mas. Biarkan saja ibu marah. Jawab Arini. Suaranya tenang. Itu bukan salah Mas. Itu adalah cara ibu berkomunikasi. Mas tidak perlu memikirkannya. Raka menatap Arini dengan heran. Kata-kata Arini adalah kata-kata yang sama yang pernah ia gunakan saat menenangkan Arini. Ia merasa terbalik. Sekarang ia yang merasa cemas. Dan Arini yang tenang. Tapi, aku tidak mau ibu marah. Ucap Raka dengan jujur. Mas, selama ini ibu selalu marah. Ia marah karena Mas tidak ingat beli oleh-oleh. Marah karena Mas begadang. Marah karena Mas telat makan. Aku sudah mencoba membuat ibu senang. Tapi ibu tidak pernah puas. Sekarang, coba Mas yang menghadapinya. Biarkan ibu melihat bahwa Mas sudah dewasa. Kalau ibu tetap marah, ya itu masalahnya ibu, bukan masalah kita. Arini menatap Raka. Matanya kini memancarkan kekuatan yang belum pernah Raka lihat sebelumnya. Raka merenung. Ia menyadari bahwa ia telah membiarkan Arini menjadi tamengnya selama ini. Ia telah membuat Arini menjadi kambing hitam untuk setiap masalah yang ia ciptakan. Ia melihat dengan jelas betapa Arini selama ini berjuang sendirian. Ia merasa malu. Ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa terus-menerus bergantung pada Arini. Ia harus mengambil alih tanggung jawabnya, sebagai suami, dan sebagai seorang pria dewasa. Keesokan harinya, Raka bangun pagi-pagi, membersihkan rumah, dan menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Arini. Ia tidak melakukan itu karena ia harus, tetapi karena ia ingin. Ia ingin menunjukkan pada Arini bahwa ia mengerti. Saat Bu Siti datang, ia tidak terkejut melihat rumah yang rapi. Namun,
Ia terkejut dengan sikap Raka. Raka tidak lagi meminta maaf. Ia hanya menjelaskan. Ia membela dirinya sendiri. Dan ia tidak lagi mengaitkan Arini dalam percakapan itu. Bab ini berakhir dengan Raka yang akhirnya mengambil alih tanggung jawab. Dan Bu Siti yang mulai menyadari bahwa ia kehilangan kendali atas putranya. Pagi itu, Raka bangun dengan rasa cemas yang samar, tetapi diiringi tekad yang kuat. Ia menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Arini dengan hati-hati. Kopi yang ia buat rasa sedikit lebih baik, dan kali ini, ia berhasil membuat roti panggang tanpa hangus. Arini mengawasi dari jauh, tersenyum kecil saat Raka dengan bangga menyajikan sarapan di meja makan. Masih jauh dari buatanmu, tapi lumayan, kan? Tanya Raka dengan senyum malu. Arini mengangguk. Ini sempurna, Mas. Arini tidak memuji, tetapi kata-katanya penuh ketulusan, dan Raka merasakannya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa dihormati bukan karena ia adalah seorang suami yang diurus, tetapi karena ia adalah seorang pria yang berusaha. Ia merasa ada ikatan baru yang terbentuk di antara mereka. Ikatan yang lebih kuat daripada sekadar rutinitas. Pada pukul 10 pagi, suara mesin taksi yang berhenti di depan rumah terdengar jelas. Bu Siti turun dengan wajah yang tegang. Tangannya memegang tas besar. Ia tidak tersenyum saat Raka menyambutnya di depan pintu. Matanya langsung menyapu sekeliling ruangan, mencari debu atau noda. Namun, ia terkejut melihat ruang tamu yang bersih dan rapi. Bantal sofa tersusun rapi, meja kaca mengilap, dan tidak ada setumpuk majalah yang berantakan seperti biasanya. Bu Siti melirik Raka dengan curiga, lalu mengalihkan pandangan tajamnya ke arah Arini yang muncul dari dapur. "Kamu yang membersihkan ini?" tanyanya. Suaranya dipenuhi ketidakpercayaan. "Ya, Bu. Aku dan Arini membersihkannya bersama," jawab Raka dengan tenang, mencoba menahan kegugupan. Ia melangkah maju, mengambil tas ibunya, dan mengarahkannya ke sofa. "Ayo, Bu, duduk dulu. Arini sudah buatkan teh hangat." Bu Siti masuk ke dalam, wajahnya tetap masam. Ia menolak duduk dan justru berjalan mengelilingi ruang tamu, mengamati setiap sudut. Ia mengusap pinggir meja dengan jarinya, mencari debu, tetapi tidak menemukannya. Arini muncul dari dapur, menyajikan teh hangat. "Selamat pagi, Bu." Sapa Arini dengan suara ramah namun tidak berlebihan. Bu Siti hanya mengangguk kaku. Matanya masih menatap Raka. Ia tidak menyentuh tehnya, seolah-olah ia bisa menemukan kesalahan di sana. "Raka, Ibu datang karena Ibu khawatir." Bu Siti memulai. Suaranya kembali ke nada menuduh yang sudah Raka kenal. "Ibu meneleponmu kemarin dan suaramu terdengar lelah. Ibu rasa Arini tidak merawatmu dengan baik. Ibu akan menginap beberapa hari untuk melihat sendiri." Raka menelan ludah. Ini adalah momen yang ia takutkan, tetapi ia harus menghadapinya. Ia menatap Arini yang berdiri diam di sampingnya, memberikan tatapan dukungan yang tak terucap. Raka tahu ia tidak sendirian. "Bu, Ibu tidak perlu mengkhawatirkanku," Raka berkata. Suaranya tegas tapi lembut. "Aku baik-baik saja. Aku hanya lelah karena pekerjaanku. Lagi pula, aku tidak butuh Arini untuk mengurusku. Aku bisa mengurus diriku sendiri." Bu Siti terkejut. "Apa maksudmu, Raka?" "Tentu saja kamu butuh istrimu. Tugas istri adalah merawat suami." "Arini bukan pembantuku, Bu," jawab Raka. Kata-kata yang sama yang pernah diucapkan Arini kini keluar dari mulutnya sendiri. "Dia adalah istriku. Dia pasanganku. Kami saling menjaga. Aku menjaganya, dan dia menjagaku. Bukan hanya dia yang harus mengurusku." Bu Siti bangkit dari sofa. Matanya membesar karena marah. "Raka, kamu berani sekali membantah ibu di depan Arini? Kamu sudah benar-benar dicuci otaknya." "Bu, ini bukan tentang Arini. Ini tentang aku." Raka melanjutkan dengan tenang, tidak terpengaruh oleh amarah ibunya. "Selama ini, setiap kali ada masalah, ibu selalu menyalahkan Arini. Aku lupa beli oleh-oleh. Arini yang salah. Aku begadang. Arini yang salah. Aku telat makan. Arini yang salah.
Padahal semua itu adalah tanggung jawabku. Aku yang lupa. Aku yang memilih untuk begadang. Aku yang memilih untuk telat makan. Bu Siti terdiam. Wajahnya pucat. Ini adalah pertama kalinya putranya membantah sejelas ini. Ia tidak bisa lagi menyalahkan Arini, karena Arini tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah pertarungan antara dirinya dan Raka. Ibu melakukan semua ini karena ibu sayang padamu. Bu Siti berkata, suaranya bergetar. Aku tahu, Bu, dan aku menyayangi ibu. Tapi, cinta ibu yang berlebihan telah merusak rumah tanggaku. Arini merasa tidak dihargai, Bu. Dia merasa lelah. Dan aku pun sama. Aku lelah menjadi anak kecil yang selalu diatur. Aku sudah dewasa, Bu. Arini hanya berdiri di sana, mengawasi, membiarkan Raka mengutarakan semua yang selama ini terpendam. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa. Kata-kata Raka adalah bukti nyata dari pelajaran yang ia berikan. Bu Siti akhirnya duduk kembali di sofa. Air mata mengalir dari matanya. Ia menyadari bahwa ia telah kehilangan kendali atas putranya. Ia juga menyadari bahwa ia mungkin telah mendorong putranya menjauh. Raka mengampiri ibunya dan memeluknya. Maaf, Bu. Aku harus mengatakan ini. Aku mencintai ibu. Tapi aku juga mencintai Arini. Dan aku ingin rumah tanggaku bahagia. Malam itu, Bu Siti menginap. Tetapi suasana berbeda. Bu Siti tidak lagi mengkritik. Ia hanya diam dan merenung. Keesokan paginya, ia pamit pulang lebih awal. Di depan pintu, ia memeluk Raka dan menatap Arini. Ada rasa bersalah yang terpancar di matanya. Arini, maafkan ibu, bisiknya lirih. Arini membalas pelukan Bu Siti. Tidak apa-apa, Bu. Kata-kata itu sederhana, tetapi memiliki makna yang mendalam. Itu bukan hanya sekadar memaafkan, tetapi juga membuka jalan untuk memulai kembali. Setelah Bu Siti pergi, Raka kembali ke rumah dan memeluk Arini dengan erat. Maafkan aku, sayang. Maafkan karena aku terlambat menyadarinya. Terima kasih telah memberiku pelajaran ini. Aku mencintaimu. Arini membalas pelukannya. Air matanya mengalir, tetapi kali ini, air mata bahagia. Ia merasa lega dan dicintai. Rencana diam-diamnya berhasil. Setelah kepergian Bu Siti, rumah terasa lebih ringan. Suasana yang tegang selama berminggu-minggu kini digantikan oleh keheningan yang nyaman. Raka dan Arini duduk di sofa, saling berpegangan tangan. Aku tidak menyangka bisa mengucapkan semua itu, Rin, kata Raka. Suaranya masih dipenuhi kelegaan. Aku pikir aku akan selalu menjadi anak kecil di mata ibu. Arini tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Mas tidak pernah menjadi anak kecil. Hanya saja Mas butuh keberanian untuk berdiri sendiri. Dan Mas sudah melakukannya. Hari-hari berikutnya terasa seperti lembaran baru. Raka bangun lebih awal tanpa alarm, membersihkan rumah, dan bahkan mulai bereksperimen dengan resep sarapan baru. Ia tidak lagi melihat pekerjaan rumah sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Arini tidak lagi merasa tertekan. Ia bisa fokus pada pekerjaannya dan merasa lebih dicintai. Mereka mulai menghabiskan waktu luang dengan hal-hal kecil, seperti menonton film sambil membuat kopi bersama atau sekadar mengobrol di balkon. Hubungan mereka menjadi lebih kuat, dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh, saling menghormati dan mendukung. 5 hari setelah kunjungan ibunya, ponsel Raka berdering. Nama, ibu, muncul di layar, dan kali ini, Raka tidak merasa takut. Ia mengangkat telepon dengan tenang. Halo, Bu. Raka, ibu di rumah. Ibu mau tanya, kamu baik-baik saja? Suara Bu Siti terdengar ragu. Tidak ada lagi nada menuduh yang biasa. Aku baik, Bu. Kami baik-baik saja. Jawab Raka. Syukurlah, kata Bu Siti. Ada jeda panjang. Raka tidak memaksakan percakapan. Ia membiarkan ibunya yang memegang kendali. Ibu pikir. Ibu sudah keterlaluan kemarin. Maafkan ibu, ya. Raka terkejut. Ibunya, yang selalu merasa benar, kini meminta maaf.
Iya, Bu. Aku mengerti. Jawab Raka dengan lembut. Ibu tidak tahu kalau ibu sudah membuatmu dan Arini menderita. Ibu hanya terlalu takut kehilanganmu. Bu Siti mengakui. Suaranya terdengar sedih. Ibu tidak akan kehilangan aku. Aku akan selalu menjadi putramu, Bu. Tapi sekarang aku juga seorang suami. Itu berbeda, jelas Raka. Bu Siti tidak membantah. Ia mengerti. Raka, berikan ponselmu ke Arini sebentar. Raka tertegun, lalu menoleh ke Arini yang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Arini mengambil ponsel itu dengan tangan bergetar. Halo, Bu. Arini, maafkan Ibu. Suara Bu Siti pecah. Ibu tahu ibu sudah menyusahkanmu. Kamu sudah jadi istri yang baik untuk Raka. Kamu sudah merawatnya dengan baik. Air mata mengalir di pipi Arini. Tidak apa-apa, Bu. Bisiknya. Terima kasih. Percakapan itu berlangsung singkat, tetapi memiliki makna yang mendalam. Itu bukan hanya sekadar permintaan maaf, tetapi juga pengakuan. Bu Siti akhirnya mengakui Arini sebagai bagian penting dalam kehidupan putranya. Ponsel di tangan Arini terasa hangat. Kata-kata, maaf, dari Bu Siti bukan hanya sekadar suara, tetapi beban berat yang terangkat dari hatinya. Air mata haru mengalir di pipinya saat ia menoleh ke Raka. Mas, Ibu minta maaf. Ucapnya, suaranya tercekat. Raka memeluknya erat, mencium keningnya. Aku tahu, sayang. Aku dengar. Ini adalah awal, Rin. Awal yang baik. Mereka berdua tahu bahwa satu permintaan maaf tidak akan menghapus luka bertahun-tahun. Tetapi itu adalah jembatan pertama yang dibangun, fondasi yang rapuh namun penuh harapan. Arini membiarkan dirinya merasakan kelegaan itu. Perasaan sakit dan kesal yang selama ini ia tahan, kini perlahan-lahan mencair, digantikan oleh kehangatan dan rasa syukur atas keberanian Raka. Beberapa minggu berlalu dengan damai. Rutinitas baru mereka terasa sangat menyenangkan. Raka mulai lebih memperhatikan hal-hal kecil, seperti membantu Arini mencuci piring setelah makan atau menyiapkan pakaiannya sendiri sebelum tidur. Ia bahkan mencoba membersihkan kamar mandi, meskipun hasilnya belum sempurna. Arini tidak lagi merasa tertekan. Ia bisa fokus pada pekerjaannya, meluangkan waktu untuk membaca buku, dan merasa lebih dicintai. Mereka mulai menghabiskan waktu luang dengan hal-hal kecil, seperti menonton film sambil membuat kopi bersama, atau sekadar mengobrol di balkon. Hubungan mereka menjadi lebih kuat, dibangun di atas fondasi yang lebih kokoh, saling menghormati dan mendukung. Suatu sore yang tenang, saat Raka dan Arini sedang bersantai di ruang tamu, bel pintu berbunyi. Arini melihat melalui jendela dan terkejut melihat Bu Siti berdiri di depan pintu, memegang sebuah tas kain besar. Wajah Bu Siti tidak lagi tegang seperti sebelumnya, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Raka membuka pintu dan menyambut ibunya dengan senyum hangat. Ibu, ada apa? Tumben tidak bilang mau datang. Bu Siti tersenyum kecil. Ibu hanya kangen. Ini, ibu bawakan rendang. Tadi ibu masak lebih. Raka suka rendang, kan? Ia menyerahkan tas kain itu kepada Raka. Arini mengambil tas itu, mencium tangan Bu Siti, dan tersenyum tulus. Terima kasih banyak, Bu. Jangan repot-repot. Malam itu, mereka makan malam bersama. Bu Siti tidak lagi mengkritik, melainkan bertanya tentang pekerjaan Raka dan proyek-proyek terbaru Arini. Ia bahkan memuji masakan Arini, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Setelah makan malam, mereka duduk di sofa sambil menonton berita. Tiba-tiba, Bu Siti memegang tangan Arini dan berkata, Arini, ibu dengar-dengar di kantor Raka ada acara makan-makan akhir pekan ini. Raka suka memakai kemeja biru yang itu. Nanti kamu setrika, ya? Raka dan Arini saling bertukar pandang. Ini adalah pola lama, perintah halus yang menyiratkan harapan. Namun, Raka tidak lagi diam. Ibu, aku bisa setrika sendiri. Arini sudah sibuk dengan proyek barunya, kata Raka dengan lembut namun tegas. Bu Siti terdiam. Wajahnya menunjukkan sedikit rasa malu.
Ia menarik tangannya dari Arini. Oh, begitu. Maaf, Ibu hanya kebiasaan. Ia lalu melanjutkan. Raka, jangan lupa minum vitamin. Ibu khawatir kamu jadi sering lupa makan dan sakit. Ia menoleh ke Arini dengan sedikit senyum. Arini, tolong bantu ingatkan Raka ya, vitaminnya ditaruh di tempat yang mudah dilihat. Raka dan Arini tersenyum. Perubahan tidak terjadi dalam semalam. Masih ada sisa-sisa kebiasaan lama yang sulit dihilangkan. Tetapi kini, Raka sudah siap untuk menghadapinya. Ia tidak lagi diam, dan ia tidak akan membiarkan Arini terluka. Bu Siti, di sisi lain, berusaha menyesuaikan diri. Ia belajar untuk tidak mengontrol, tetapi untuk mengasihi dengan cara yang baru. Ejak kunjungan Bu Siti yang diwarnai perintah halus, itu, ada perubahan kecil yang signifikan. Beliau tidak lagi datang setiap minggu, tetapi menelepon sekali atau 2 kali seminggu. Panggilan teleponnya tidak lagi berisi daftar pertanyaan yang menuduh, melainkan lebih banyak tentang kabar mereka, pekerjaan Raka, dan kesehatan Arini. Bu Siti bahkan mulai menceritakan kegiatan barunya, seperti ikut kelas yoga atau belajar membuat kue kering. Raka dan Arini mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa bahwa ibu mereka sedang membangun kehidupan baru yang tidak lagi hanya berpusat pada Raka. Suatu hari, Raka mendapat telepon dari Bu Siti. Raka, ibu mau minta tolong, kata Bu Siti. Suaranya terdengar ragu. Jeda singkat di ujung telepon terasa berbeda. Tidak ada lagi nada menuntut. Ada apa, Bu? Butuh bantuan apa? Tanya Raka, hatinya diliputi rasa haru. Ibu mau coba pasang rak buku baru di kamar. Tapi ibu tidak bisa. Raknya berat sekali. Raka bisa datang sebentar. Raka tersenyum. Ini adalah hal yang Bu Siti butuhkan darinya. Bukan sebagai anak kecil yang diurus, tetapi sebagai seorang pria dewasa yang bisa diandalkan. Tentu, Bu. Aku akan datang sepulang kerja bersama Arini, jawab Raka. Begitu sampai di rumah Bu Siti, Raka dan Arini disambut dengan senyum tulus yang berbeda dari biasanya. Bu Siti mengarahkan mereka ke kamar kerja kecilnya. Di sana, sebuah rak kayu besar tergeletak di lantai, menunggu untuk dirakit. Raka segera mengambil perkakasnya, sementara Arini mendekati Bu Siti. Ada buku-buku yang harus ditata ulang. Bu, aku bantu. Ya. Ya, kata Bu Siti. Suaranya lembut. Buku-buku ini sudah lama tidak ibu sentuh. Mungkin ada yang bisa kita sumbangkan. Saat Raka dengan cekatan memasang rak, Arini dan Bu Siti duduk di lantai, menata buku-buku. Bu Siti mulai menceritakan kenangan-kenangan masa lalu dari buku-buku yang ia pegang. Ini buku masakan warisan nenekmu, Raka. Dulu ibu sering buatkan kue bolu dari sini. Arini mendengarkan dengan sabar, sesekali bertanya dan memberi ide. Raka yang mendengar percakapan mereka dari seberang ruangan, merasakan kehangatan yang tak terlukiskan. Ia melihat ibunya dan istrinya berinteraksi dengan cara yang belum pernah ia saksikan sebelumnya. 1 jam kemudian, rak buku berdiri kokoh. Raka menempatkan buku-buku yang sudah ditata Arini dan Bu Siti di atas rak. Ruangan itu terlihat lebih rapi dan cerah. Bu Siti memandang hasil kerja mereka dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih banyak, Nak. Ibu tidak tahu harus bagaimana kalau tidak ada kalian. Setelah selesai, Bu Siti menyiapkan teh dan kue kering buatannya sendiri. Ini kue kering pertamaku, katanya dengan senyum bangga. Bagaimana rasanya? Ini enak sekali, Bu. Puji Arini dengan tulus. Lain kali, ajari aku, ya. Aku tidak pandai membuat kue. Bu Siti tertawa. Sebuah suara yang sudah lama tidak Arini dengar. Tentu. Kapan-kapan kita buat bersama. Arini, ibu juga baru belajar yoga. Kata gurunya. Yoga bagus untuk menenangkan pikiran. Mungkin kamu mau coba. Arini tersenyum. Ini bukan lagi perintah, tapi ajakan. Tentu, Bu. Nanti kita coba. Malam itu, Bu Siti tidak lagi memaksakan Raka untuk menginap atau memberi nasihat yang tidak diminta. Ia hanya tersenyum dan melambaikan tangan saat mereka pamit pulang.
Terima kasih sudah datang, anak-anak. Katanya. Kata, anak-anak, itu terasa berbeda, lebih hangat dan lebih inklusif. Bu Siti akhirnya mengerti bahwa mengasihi bukan berarti mengontrol, tetapi mempercayai. Raka dan Arini kembali ke rumah. Hati mereka dipenuhi rasa syukur. Mereka telah berhasil melewati badai, dan kini, mereka melihat pelangi. Jembatan yang mereka bangun dengan kesabaran kini terasa kokoh, siap untuk menopang masa depan yang penuh harapan dan kebahagiaan. Beberapa hari setelah kunjungan ke rumah Bu Siti untuk memasang rak buku, Raka dan Arini merasakan kedamaian yang mendalam. Mereka sering membicarakan bagaimana Bu Siti terlihat lebih santai dan kata, anak-anak, terasa begitu hangat di telinga mereka. Suatu sore, ponsel Arini bergetar, menampilkan pesan dari Bu Siti. Jantungnya berdebar, tetapi kali ini bukan karena rasa takut, melainkan karena harapan yang membuncah. Arini, kamu sibuk akhir pekan ini? Ibu mau mencoba resep kue kering baru. Kalau kamu mau, datang saja ke rumah ibu. Kita buat bersama, ya? Arini tertegun. Ini adalah undangan pertama yang ditujukan langsung kepadanya, bukan sebagai istri Raka, tetapi sebagai Arini. Bukan perintah, melainkan sebuah ajakan. Ia menoleh pada Raka dengan mata berbinar. Mas, ibu mengajakku ke rumahnya untuk membuat kue. Raka tersenyum. Pergi saja, sayang. Ini kesempatan emas. Akhir pekan itu, Arini pergi ke rumah Bu Siti. Raka menawarkan diri untuk mengantar, tetapi Arini menolak dengan lembut. Aku mau pergi sendiri, Mas. Ini adalah kesempatan kita berdua untuk benar-benar bicara dari hati ke hati, katanya. Saat tiba, Arini disambut Bu Siti di depan pintu dengan senyum yang lebih ramah. Di dapur, semua bahan sudah disiapkan di atas meja. Bu Siti, dengan celemek bermotif bunga, tampak berbeda dari sosok yang selalu ia kenal. Ibu tidak pandai membuat kue, jadi ini mungkin akan berantakan, kata Bu Siti, sedikit canggung. Tapi ibu mau mencoba. Ini kue kering yang tadi ibu bilang di telepon, yang sering kamu makan dulu di sini. Arini tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Aku juga tidak terlalu pandai. Kita belajar bersama saja. Mereka mulai bekerja. Bu Siti menunjukkan cara mengaduk adonan, sementara Arini mengukur bahan-bahan. Suasana canggung awal perlahan mencair. Bu Siti mulai bercerita. Dulu, Raka suka sekali membantu ibu membuat kue. Tapi dia lebih sering menghabiskan adonan mentahnya daripada membuatnya. Arini tertawa. Ia belum pernah mendengar cerita-cerita kecil seperti ini tentang Raka. Saat Bu Siti tidak sengaja menumpahkan tepung ke hidungnya, Arini dengan lembut membersihkannya. Bu Siti tersenyum. Sentuhan kecil itu terasa sangat berarti. Di tengah kesibukan menguleni adonan, Bu Siti tiba-tiba menghentikan tangannya. Ia memandang Arini dengan mata berkaca-kaca. Ibu benar-benar minta maaf. Ya, katanya, suaranya pelan dan bergetar. Ibu tidak tahu kalau ibu sudah membuatmu sakit hati. Ibu hanya takut. Dulu, ibu hanya punya Raka. Ia segalanya untuk ibu. Ibu selalu mengurusnya. Tiba-tiba ada kamu. Ibu tidak tahu cara mengasihi kalian berdua. Ibu hanya tahu cara mengasihi satu orang, dan ibu takut kehilangan dia. Arini menghentikan adukannya. Ia memandang mata Bu Siti yang penuh penyesalan. Iya, Bu. Aku mengerti. Arini berbisik. Aku tahu ibu menyayangi Raka. Aku tidak pernah meragukan itu. Aku hanya berharap, di mata ibu, aku bukan hanya menantumu. Aku juga anakmu. Bu Siti memeluk Arini dengan erat. Terima kasih sudah sabar. Nak, terima kasih sudah mengajariku. Sore itu, mereka berhasil membuat kue kering yang tidak sempurna tetapi lezat. Saat Arini pulang, ia membawa kotak kue yang penuh dengan kehangatan. Kue itu bukan hanya sekadar makanan. Itu adalah simbol dari sebuah hubungan baru yang sedang tumbuh. Arini tahu, jembatan yang mereka bangun di bab 8 kini menjadi jalan yang kokoh. Ia tidak lagi merasa menjadi orang luar dalam keluarga kecil suaminya.
Ia kini benar-benar menjadi bagian dari keluarga itu. Bulan-bulan berlalu. Hubungan antara Raka, Arini, dan Bu Siti terus berkembang. Panggilan telepon yang awalnya canggung kini menjadi percakapan hangat yang rutin. Kunjungan yang dulu diwarnai ketegangan kini terasa seperti reuni keluarga yang penuh tawa. Bu Siti benar-benar menepati janjinya. Ia mengajari Arini membuat kue kering, dan bersama-sama mereka menghabiskan sore-sore yang menyenangkan di dapur. Raka sering melihat mereka berdua tertawa, saling bertukar resep, atau sekadar mengobrol tentang hal-hal kecil. Hatinya dipenuhi rasa syukur melihat dua wanita terpenting dalam hidupnya akhirnya akur. Akhir pekan itu adalah hari ulang tahun Raka. Sejak pagi, Raka dan Arini sudah berencana untuk merayakannya dengan makan malam sederhana di rumah. Namun, pukul 5 sore, bel pintu berbunyi. Di sana berdiri Bu Siti, membawa panci besar dan 2 buah kantong belanjaan. "Selamat ulang tahun, Nak," katanya dengan senyum lebar. "Ibu bawakan ayam bakar kesukaanmu. Arini, Ibu juga bawakan bahan-bahan untuk salad buah yang kemarin kita buat. Kita makan malam bersama, ya." Raka terkejut sekaligus senang. Ia memeluk ibunya. "Terima kasih banyak, Bu." "Kenapa Mas Raka terkejut?" Arini bertanya sambil tersenyum. "Ibu sudah memberitahuku tadi pagi. Aku sengaja tidak bilang, biar jadi kejutan." Malam itu, dapur Raka dipenuhi aroma masakan yang lezat dan tawa riang. Bu Siti dan Arini bekerja sama dengan harmonis. Bu Siti memberikan instruksi dengan nada yang lebih sabar dan ramah, sementara Arini mendengarkan dengan penuh perhatian. Raka, yang bertugas menyiapkan meja, tak henti-hentinya tersenyum melihat pemandangan di depannya. Ini adalah pesta ulang tahun terbaik yang pernah ia miliki, bukan karena makanannya, tetapi karena suasananya. Saat mereka duduk di meja makan, Raka memandang ibunya dan istrinya secara bergantian. Wajah Bu Siti memancarkan kebahagiaan yang tulus. Ia tidak lagi duduk dengan postur kaku, melainkan bersandar dengan santai. Ia bahkan sesekali menyuapi Arini kue. "Rin, kue bolu yang kamu buat kemarin lebih enak," katanya sambil tertawa. "Besok ibu ajari lagi, ya?" Arini membalas tawa itu. "Siap, Bu." Raka menarik napas dalam, merasakan kehangatan yang tak terlukiskan. Ia memegang tangan Arini di bawah meja dan tersenyum padanya. Perjalanan ini tidak mudah. Ada air mata, ada pertengkaran, dan ada rasa sakit. Tetapi semuanya sepadan. Ia kini memiliki seorang ibu yang lebih memahami dan seorang istri yang lebih mencintai.